Oke, berarti salesnya ada yang kita kurangi nanti berarti ini ya. Ini dikalikan berapa? 3/12. Berarti expense-nya ada ini 2,5, maka akan ketemu berapa? Ini 15. Oke ya, ini berarti nanti NCI expense-nya, maaf, berarti yang masuk sini ini masih sama 32. Cuman kalau bedanya kalau ini tadi kan dijumlah, kalau tadi kan dijumlahkan kan, ini 12 ini sama sini ya. Ini sekarang ini dijumlahkan, kalau yang tadi enggak. Terus dividennya juga masih sama. Oke, kita langsung buat jurnalnya. Jurnalnya kurang lebih sama. Oke, cuma nanti diganti di sini ya, tidak ada pre-acquisition income, tapi kita ganti dengan apa? Sales tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 April. Oke, ini yang lain sama semua. Terus kemudian apa namanya? Ada paten juga sama, dividen S. Ya, ini juga masih sama. Cuman ditambahin. Enggak cuman dividen aja. Yang kita kredit juga apa teman-teman? Halo? Expense. Tanggal 1 Januari. Ya, sampai tanggal 1 April. Oke. Kita mulai. Berarti salesnya yang kita hapus sama dengan ini 13.500. SC-nya itu sama dengan yang di atas ya. SC-nya ada berapa? Copy aja lah ini. Ini sama semua ya. Sama semua. Nah. Ini Kak pakai rumus tadi. Ininya sama. Oke, expense-nya ini sama dengan 22.500. Paham ya 22.500 ya? Dividennya sama. Ini juga masih sama ya. 20 dan 100. Terus berikutnya, nah NCI-nya yang beda. Ini NCI tanggal 1 April ya, tetapi tanpa dividen. Konsisten ini. Jadi shortcut-nya itu adalah sama seperti ini, ngitung NCI-nya. Ya, ngitung NCI-nya itu sama seperti ini, tetapi ditambah ya, ditambah RE-nya nanti akan ditambah dengan net income tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 April. Ya, jadi dia kurang lebih sama seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi dia ditambahin ini, net income 1 Januari sampai 1 April. Ya, sama dengan berapa? Net income 1 Januari sampai 1 April. Ini 15 juta. Oke. Maka ini akan menjadi totalnya 15. Oke. Jadi ini nanti akan 30. Paham ya? Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini 150, 30. Coba lihat balance enggak? 172.500, 172.500. Ya, tapi kalau kalian ribet, jangan nyari ini. Ini aja balance-nya berapa. Pasti balance. Ya, kalau jujur nggak apa-apa. Oke. Terus berikutnya amortization expense sama 4.500. Salah 4.500.000. Ini juga 4.500.000. Nah, ini yang NC expense-nya kita masih menggunakan cara yang ini juga. Paham ya? Sama, masih menggunakan cara yang ini. Tetapi NCI expense-nya yang kita pakai yang di kotak ini saja. Kotak ini saja. Oke. Yang di kotak ini saja jumlahnya berapa? Ini berapa? Sama dengan 12 dikalikan berapa? NCI yang sini kan 12 kan? Total di sini kan 12 kan teman-teman kan? Halo? Iya, Pak. Yang dipakai
Dosil kan yang ini aja kan. Jadi berapa? 12 dikalikan 9 per 12. Jadi NCI expense-nya 9 juta. Oke. Kita kurangi dengan amortisasi paten 20% sama ya. 900.000 juga. 900.000, maka adjusted-nya akan menjadi 8 juta 100. Ini menjadi 8 juta 100. Oke. Tetapi dividennya kan lebih besar. Maka di sini akan kita menjadikan NCI dividennya di sini. Dividennya berapa tadi? Halo? Dividen S-nya berapa teman-teman? 10 ya. 10 juta. Ini loh, sama kan dividennya sama kayak ini. 10, maka NCI-nya di debit sama dengan ini dikurang ini 900. Nah, ada perbedaan pakai metode ini. Dividen income-nya sama ya. Berapa? 20. Oke, kita cek. Dividennya ini sudah 20. Yang ini ya 20 sudah, yang ini sudah 20 sudah, ini 10 sudah. 10. Sedangkan NCI-nya sudah ya ini. Oke, sedikit berbeda. Jadi kalau pakai metode pendekatan ini dikurangi sales, maka ngitung NCI-nya jadi nggak bisa kayak begini. Oke, hanya bisa yang begini. Oke, bisa? Nah, ada yang tanya nggak? Kalau tidak ada, kita kerjakan soal yang nambah itu ya. Yang nambah kepemilikan. Step by step acquisition atau piecemeal acquisition. Ada di soal 8 yang tadi saya share. Soal latihan ya. Sudah baca belum? Belum? Terus? Ini Dima ada anaknya nggak sih? Ya ada Pak. Sudah ada, baca Pak. Ya, sudah dibaca ya. Jadi kalau seperti ini ya, dalam menghitung apa namanya harga perolehannya. Kalau begini kan dijumlahkannya kan dari cost saja ya di soal ya. Nah, yang kita pakai itu bukan harga cost ya, tetapi adalah ya yang kita jadikan harga perolehan kita itu adalah harga terakhir ya. Yang kita pakai adalah harga pasar ya. Jadi yang kita pakai adalah market value dari apa namanya seluruh pembelian saat kepemilikan menjadi mengendalikan. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah mengendalikan, maka harga perolehan yang sebelum-sebelumnya itu kita ubah menjadi harga pasar pada saat pengendalian. Di soal ini kita beri 1 Januari, Juli, Oktober. Kita mulai mengendalikan tanggal berapa? 1 Oktober. Maka dari pembelian-pembelian kita yang sebelumnya, ini kita harus ubah ke dalam harga pasar. Jadi seperti ini cara pengerjaannya. Kita punya dari tanggal 1 Januari, terus tanggal 1 Juli, sama 1 Oktober. Ada berapa lembar ini? Diketahui nggak? Oke. Lembarnya nggak tahu ya. Di sini total belum beredar berapa? 100.000 ya. Ini total lembarnya. Maka di sini nanti 100.000 di berapa persen? 5% kan? Berarti dikalikan 0,05. Kita punya 5.000 lembar. Terus yang di sini berarti sama dengan berapa? 100.000. 10.000 lembar. Sedangkan yang di sini
berarti sama dengan 100.000 70%, 0,7. Jadi kepemilikan kita menjadi berapa totalnya? Sama dengan 85.000. Oke, nah sekarang bandingkan dengan cost-nya, total cost-nya ya. Balik di sini, cost-nya di sini aja deh. Oke, berikutnya cost-nya yang ini berapa? 10 juta. Yang bawahnya ada berapa? 22 juta. Lagi ada 168 juta. Nah, itu 22.500, Pak. Berapa? Oh iya, 500. Oke. Nah, nanti harga ini kita jadikan ya yang kita pakai. Jadi kan kita memiliki berapa persen tadi? 85% kan? Jadi, nah ketika sudah 85%, kita harus menyesuaikan harga-harga yang kita peroleh sebelumnya. Oke. Jadi ini market value-nya. Ini dikalikan ya total. Nah, yang ini pembelian terakhir, dia kan sudah pembelian terakhir. Ini sudah menggambarkan harga pasar, jadi nggak usah diubah. Yang diubah ke harga pasar hanya yang dari sebelumnya. Diketahui di sini harga per lembarnya ada berapa? 2.500. 100.000. Nah, ini sama, maka harganya menjadi ini 5.000 lembar ya, dikalikan 2.500, 12,5, ini menjadi sekian. Oke. Maka kita memiliki total cost-nya jadi berapa? Total cost-nya sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Total cost-nya jadi 205.500. Oke. Jadi kalau kita mencari implied value-nya, di sini kan tidak diketahui harga pasar NCI kan. Berarti kita mencari implied value, jadi total cost kita tanggal 1 Oktober ya. Cost itu menjadi berapa sekarang? 22.500. Oke, ini berapa persen? 80%. Nah, kalau kita 100% kan itu akan berapa? Ini dibagi 0,85. Nah, dari 241, 743. Nah, kita bandingkan dengan apa? Ini implied value ya. Implied value. 100%. Berarti kita bandingkan dengan book value. Book value-nya S itu ada CS-nya berapa? 190 juta ditambah RE, ada berapa RE-nya? 30 juta, Pak. Oktober ya ini ya, di soal ini sudah 1 Oktober. Kalau 1 Januari berarti kalian sesuaikan lagi nanti RE-nya. Oke. Di sini sudah diketahui 30 juta. Oke. Sama dengan berapa? 220. Ekses sama dengan ini dikurang ini. Nah, begitu cara mencarinya. Jadi harga pasar yang lama itu disesuaikan. Oke, di buku itu yang ada di buku ini kan harganya kita ngambilnya dari sini kan. Kalau tidak ada harga pasar ini kan soalnya kebetulan harga pasar. Kalau nggak ada harga pasar berarti kita pakai harga pembelian terakhir. Harga pembelian terakhir kan 1 Oktober ini kan. Kita membeli 168.000 juta totalnya, kita dapat berapa? 70.000 lembar. Maka harga per lembarnya itu akan menjadi ini dibagi 70.000. Per lembarnya adalah 2.400. Oke. Tetapi karena diketahui harga pasarnya adalah 2.500, kita pakai 2.500. Tetapi seandainya tidak diketahui, berarti kita pakai berapa? 2.400.
Bisa dipahami teman-teman? Halo? Nah, Bisa, Pak. tadi kan di sini kita memiliki saldo investasi kita, ya, saldonya adalah berapa? 10 dan 22. Tetapi di sini harganya harus kita naikkan menjadi berapa? 12.500 dan 22.500. Maka kenaikannya itu adalah ini 2,5 ya berarti ya. Ini dikurang ini 2,5. Sama yang bawahnya ada berapa kenaikannya? 2,5 juga ya? Ini menjadi ini. Nah ya, 2,5. Maka total kenaikannya menjadi berapa? 5 juta. Maka membeli saham ini, ya membeli saham ini pada itu, maka kita akan menjurnal. Kita sorkan dulu saldo investment kita yang sebelumnya harganya berapa? 32.500 harus kita ubah menjadi berapa? 37.500. Maka kita akan menjurnal investment in S pada apa? In on increase value of bulannya berapa? 5 juta. Ini sama dengan 5 juta. Baru kemudian kita menjurnal pembelian investment in S pada S 168 juta. Sudah selesai. Nggak ditanyain sebenarnya. Ditanya berapakah nilai goodwill? Nah ini. Goodwill ya. Goodwillnya berapa? 21 sekian. Pak, ditanya Ya. Pak. Yang ini tadi kan yang 1 Oktober itu kan 168 juta kan berarti belinya 2.400 ya Pak. Tapi kan berbeda sama ya. Itu gimana Pak? Tadi Karena jadi ceritanya begini, yang harga pembelian lama itu kan nilainya harus diubah ke nilai sekarang, di mana diketahui harganya 2.500. Sementara kita sebelumnya beli harganya 2.400. Kenapa harganya bisa beda? Yaitu tadi karena harga pasar ini menggambarkan harga kuotasi di pasar. Kalau kita beli lain itu harganya sekian 2.500. Tetapi di sini harga ini adalah harga ketika kita beli berapa persen? 70%. Seringkali harga beli kuotasi dan harga pembelian kita itu harganya berbeda karena pembelian kita itu bisa jadi lebih banyak gitu misalnya. Pembelinya di orangnya langsung nanti kan harganya bisa berkurang dibandingkan harga pasar. Paham ya? Jadi harganya tidak sama. Tetapi seandainya tidak dikasih tahu 2.500 berarti kita berasumsi harga pasarnya adalah dari pembelian terakhir 2.400. Bisa dipahami? Bisa Pak. Makasih Pak. Ya, jadi yang ada di contoh buku Bu Iin itu tidak diketahui harganya ini, paham ya? Kalau tidak diketahui harganya berarti kita pakai dari pembelian terakhir, pakai 2.400. Oke? Ini berikutnya. Sudah bisa dipahami belum? Ya, jadi ini gabungan antara pembelian bertahap sama apa? Ini sama apa namanya pembelian di tengah periode PI. Jadi kan kita nanti RE-nya jangan lupa RE-nya itu harus disesuaikan ke RE tanggal 1 Oktober. Tetapi karena di sini diketahui jumlahnya sama, maka tidak perlu penyesuaian. Oke, berikutnya. Izin bertanya Pak, sebentar Pak. Ya, silakan. Untuk yang misal cari market value tadi nggak harus selalu mencari lembar per pembelian juga kan Pak? Maksudnya kan kalau saya itu bisa pakai langsung 15% dikali 100.000 terus dikali 2.500 itu Pak. Tapi Ya, hasilnya total... sama 37. Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Kan sama aja. Tapi jangan lupa kosnya dibandingkan totalnya 32.500 kita bandingkan dengan 37.500. Oh iya baik Pak, makasih Pak. Iya. Ya ini jurnal bukan itu ya, bukan jurnal eliminasi ya. Kalau eliminasi kan yang ini jurnal di metode equity. Jadi untuk ini ya ini adalah
cara pencatatan di metode equity-nya, di investasi metode equity. Sama seperti di soal berikutnya yang nomor 9. Nomor 9 belum di copy. Ini juga jurnal di metode equity. Ini maaf ya, saya nggak sempat semuanya. Mudah-mudahan di video bisa menjelaskan. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanya lewat Telegram atau WhatsApp ke saya. Oke? Contoh misalnya di soal nomor 9. Sudah dibaca belum? Baca dulu kalau belum. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ini P membeli 60%. Jadi pada tanggal 5 Januari tahun 2018 beli nulisnya apa ya gitu. Beli berapa persen? 80%, 60% ya. 60% saham S. Ya, seharga berapa? 360 juta. 360 juta. Oke, 360 juta. Nah, di sini kemudian kita jalan setahun, ya kan? Saat pembelian ini dikasih tahu ekuitasnya berapa? 400 juta. Dan kemudian ada saldo laba berapa? 140 juta. Nah, di sini nanti kita butuh berapa lembarnya. Untuk mengetahui berapa lembarnya, di sini pada saat beli kita dikasih tahu dia punya SC. Ya, SC-nya ada berapa? 400 juta. Oke. 400 juta. Sementara parnya apa namanya? Parnya ada berapa? Parnya ada berapa? 1000. Maka jumlah lembarnya adalah ini dibagi 1000. Maka pembelian kita ada berapa lembar? Tinggal dibagi ini. Salah dong. Kita dapat berapa persen? 60% ya. Berarti pembelian kita adalah 60% dikalikan berapa? 400 ribu. jumlah lembar. Turunin dulu deh. Ini jumlah lembar. Oke. Oke ya. Nah, kita beli sekian, saat itu ada RE-nya ada berapa? RE-nya berapa? 40 juta. 140 juta. 140 ya. 140 juta. Maka total, oke, kita cari implied value-nya. Implied value. Implied value-nya sama dengan ini dibagi 600.000 ya, dikalikan dengan book value-nya anak sama dengan berapa? 400 ditambah 140 sekian, maka akan ada ekses yang akan dilaporkan sebagai apa? Goodwill. Jumlahnya berapa? 60. Nah, 60 juta. Oke ya. Nah, maka kalau kita jurnal, jadi kalau kita menjurnal di metode equity, ya, maka di tahun itu kita akan menjurnal test pada saat beli. Jadi kita akan menjurnal apa? Investment in S pada apa? S. Berapa? 360 juta, Pak. 360 juta. Sama dengan aja biar langsung ada komanya. 360 juta saat net income. Jurnal kita apa? Berarti investment S pada income from S. From S. Berapa jumlahnya? Net income-nya ada berapa? 100 juta ya? Sama dengan berarti 100 juta dikalikan 60%.
ribu. Nggak ada komanya. Ini sama. Berikutnya adalah jurnal apa namanya? Dividen. Berarti jurnalnya apa? S pada investment in S. Oke, sama dengan 60 juta kalikan koma 6. 36 sekian. Maka saldo ya ini kita tutup dulu. Ceklik. Ya, maka saldo investment in S pada tanggal 1 Januari 2000 berapa? 19 ya, itu sama dengan 360 ditambah 60 dikurang 6. Kita punya saldo investment S ya. Jadi pahami ya. Nah, berikutnya di sini kita jual 120.000 lembar. Lembar seharga berapa? Bagaimana? 1.800. 1.800. 1.800. Disinilah terjadilah keributan itu. Oke. Nah, cara ngerjakannya adalah untuk mengetahui berapakah jumlah gain atau loss-nya, untuk mencari tahu berapakah jumlah saldo investment yang akan kita kredit, caranya adalah pertama kita hitung dulu ya kita hitung dulu carrying value perusahaan, carrying value S tanggal 1 Januari. Oke. Berarti carrying value ini berarti adalah ekuitas S 1 Januari berapa? 19 ya 2019 ditambah dengan apa? Amortis. Oke. Carrying value-nya jadi sama dengan berapa? Sama dengan Halo. Carrying value-nya itu apa? Ekuitasnya itu yang SC tambah RE, Pak. Ada SC, terus ada RE, oke. Ya. Sama berarti itu ya, unamortized expense ya, ada goodwill. Oke, SC-nya ada berapa? 400 juta. 400. Sementara RE-nya dia sama dengan saldo awalnya tadi 1 Januari 140-an, ya kan, ditambah income-nya 100 juta. Kurangi dividen berapa? 60 juta. Oke, terus kita juga punya goodwill. Bentar, kita juga punya goodwill, saldonya berapa tadi? 60. Oke, jadi paham ya? Jadi perusahaan ini yang kita kendalikan ini, dia memiliki carrying value itu sama dengan, kita sama aja biar gampang. Saldonya sekian. Carrying value-nya 100%. Oke. Jadi ya. Jadi menurut kita carrying value-nya sekarang dari pembeli kita dulu tahun lalu, berarti carrying value-nya sekarang 640. Nah, 640.000. Nah, ini nanti akan kita bandingkan dengan market value saham. Ya, market value saham yang dijual. Terus kemudian kita bandingkan dengan market value saham yang ditahan, yang tidak dijual, ditambahkan dengan berapa? NCI-nya, NCI atau 40%. 40% carrying value. Atau 40% carrying value. Oke? Jadi yang dijual tadi ada berapa? 120.000. Yang tidak dijual sama. Jadi kan tadi kita membeli berapa jumlahnya? 240.000 kan? Terus kita jual berapa? 120.000 lembar. Berarti yang tidak dijual berapa? 120.000 lembar juga. Nah, yang kita jual tadi laku harganya berapa? Dikali 1.800.
Nah, 1.800. Oke, harganya berapa? 1.800. Banyak amat, 1.800. Ini juga 1.800. Ya, ini menggambarkan harga pasar saat itu ya. Maka ini nilainya adalah ini kebetulan sama. Karena kan kalau soal ujian kan bisa jadi nggak sama. Jadi ini market value-nya akan sama. Karena jumlah lembarnya sama. Market value-nya pakai yang akhir ya Pak berarti? Ya, iya tanggal itu dong, 1 Januari dong, 1 Januari 2019 dong. Oh, ya, Kan posisi idealnya kita di 1 Januari 2019 kan. Berarti market value-nya pakai 1 Januari 2019. Sebentar saya nutup kelas dulu. Ya, tertutup otomatis. Paham ya? Jadi ini tadi ada berapa persen? Tadi 60% kan kita bagi dua berarti ada berapa? 30%. Ya. Ini buat gambaran aja. Bahwa yang kita cari di sini itu masih 100% juga, 30%. Cuman unsurnya lain. Ya, ini 30%, ini 30%. Sedangkan NCI ada berapa persen tadi? 40%. Jadi totalnya ada berapa persen ini? 100%. Cuman yang ini, yang kita miliki dan kita jual ini, dia pakai harga pasar. Yang 40% pakai carrying value. Oke, carrying value tadi berapa? Ini dikalikan berapa? Rumit banget. Maka total harga 100% ini ya itu adalah sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan 100% nilai perusahaan itu sekarang adalah berapa? 688 ditambah harga pasarnya. Oke? Sementara totalnya dulu ya saldo kita, carrying value-nya menurut kita sebagai pengendali itu ada berapa? 640. Ya, jadi ini 100% ya teman-teman ya. 100%-nya. Oke. Padahal kita cuma memiliki 60. Tetapi di sini gain yang kita hitung adalah dari 100%. Karena kita kehilangan pengendalian. Oke. Maka carrying value-nya sekian, harga pasarnya itu sekian. Oh ya, tetapi yang di harga pasar kan nggak semuanya, hanya yang kita miliki saja. Karena ini sajalah yang kita kendalikan. Yang ini kan punya orang, jadi masih pakai carrying value. Logiknya seperti itu. Oke? Sekian. Maka kita akan ada gain berapa? Ini dikurangi ini. Jadi gain yang akan kita alami sebesar 48. Ini dari gain dari kenaikan gain on increase value investment. Nah, kenaikannya totalnya ada berapa? Ada berapa? 48. Tetapi ini untuk semuanya, untuk dua ini kan 120 dan 20 kan. Nah, nanti ini akan kita bagi menjadi yang dijual itu akan kita akui sebagai realized gain. Sementara yang tidak dijual nanti akan menjadi apa? Unrealized gain. Oke, karena jumlahnya sama, berarti tinggal kita bagi dua ya. Jadi sama dengan ini dibagi dua. Kalau tidak sama berarti pakai rata-rata terimbang ya teman-teman ya. Total 24. Oke. Jadi gain kita ada 48, yang realize 24, realize-nya ada 24. Oke? Pak, yang kalau beda pakai rata-rata tertimbang itu dari jumlah saham ini Pak, yang 120 Iya. ini. Ya, dari 120 ini misalnya 60, yang satunya 180 kayak begitu. Ya, berarti pakai rata-rata tertimbang ya. Ya Pak. Nah, terus kemudian berarti nanti di sini kita akan menjurnal sebentar. Ya, jadi di sini nanti kita akan jurnal, berarti kita akan terima cash ya jurnalnya ya. Jurnalnya kita akan terima cash. Berikutnya kreditnya ada realized gain sama unrealized gain. Nanti nama akun yang panjangnya lihat bukunya Bu ini ya. Baru yang kita kredit ada investment in cash. Oke, cash yang kita terima ada berapa? Cashnya berapa tadi? 216 Pak. Berapa? Kita jual harga berapa? Ini 1.800, 216 juta Pak. Berapa?
216 juta bukan, Ini Pak? yang dijual, nah 216, betul. Oke, yang dijual ini, terus kita ada realize-nya 24, terus ini ada unrealized-nya 24. Saham kita akan dikurangi sebesar ini, dikurang, ini, dikurang, ini. Dan 168. Nah, 168 itu dari selisih ini ya, dari gain-gain ini. Rumit nggak cara ini? Ini loh, jadi